Mulai dari anime shonen yang hype banget gara-gara nyeritain iblis gergaji mesin, sampai comebacknya anime lama yang rilis lagi, inilah anime Fall 2022 yang wajib banget lu tonton. Gundam. Nanda? Omae wa? Nomor 1 Beast Tamer tayang tiap hari Minggu. そんなの一つしかないじゃない。あんたがお荷物だからよ。あんたはまるで役に立ってない。わかる？みんなの足を引っ張って存在そのものがマイナスになってんの。 Dicap kagak berguna sama partinya gara-gara si tokoh utama yang bernama Rain cuma punya kekuatan sebagai tamer, doi dikeluarin dari party tersebut. Padahal kesuksesan tuh party bisa diraih berkat si Rain. Cuma ya si Rainnya pengen tetap low profile. Setelah jadi petualang solo, doi ngejelajah berbagai tempat. Sampai kemudian ketemu cewek dari ras kucing yang dikatakan jadi spesies terkuat. Singkat cerita, petualangan si Rain bareng cewek kucing tersebut sebagai anggota partinya yang baru pun dimulai. Nomor 2 Chainsaw Man tayang tiap hari Rabu. でも俺は犬は臭くて綺麗だ。 Ini anime yang hype-nya gede banget musim sekarang. Denji, seorang cowok yang sebenarnya punya impian yang simple, yaitu hidup damai dan bahagia, ngabisin hari-hari bareng cewek yang doi suka. Tapi apes, doi ini ditahan Yakuza dan dipaksa buat ngeburu berbagai iblis demi ngelunasin utang-utang yang ditinggalin ortunya. Malahan tuh cowok sampai ngejual organ-organnya, termasuk biji pelernya sendiri. Sayangnya si Denji malah dibunuh sama iblis yang ngejalin kontrak sama Yakuza tersebut. Tapi untungnya ada satu iblis hasil adopsian si Denji yang ngegabung jadi jantung si Denji yang baru. Dari sini kisah si Denji sebagai Chainsaw Devil pun dimulai. Nomor 3 Bleach Thousand Year Blood War tayang tiap hari Selasa. やだ死ぬのやだ Setelah penayangannya berhenti tahun 2012, akhirnya nih series adaptasian animenya dimulai lagi. Nah, buat kalian yang lupa atau kagak tahu, sesuai sama judulnya, seri lanjutan Bleach ini bakal nyeritain tentang story arc Thousand Year Blood War, yaitu keadaan di mana Quincy ngelakuin invasi gede-gedean ke Soul Society buat ngebunuhin semua Shinigami sama ngambil alih tahta dewa. Para Quincy ini dipimpin sama pendiri mereka yang bernama Yubaha. 月が天章 Nomor 4 Blue Lock tayang tiap hari Minggu. そうだサッカーは11人でやるスポーツだあこれで同点 Jadi ceritanya gini, PSSI-nya Jepang tuh kan ngerasa muak sama kinerja timnas yang kagak pernah menang Piala Dunia. Mereka ngedatengin seorang pelatih sadis yang nyelenggarain sebuah program gila bernama Blue Lock, di mana 300 pemain bola terbaik taraf SMA dari seluruh penjuru negeri Jepang dikumpulin buat ikut sebuah akademi bola. Yang tujuan dibentuknya tuh supaya nyiptain seorang striker paling brutal sekaligus terbaik di dunia. Nah, si tokoh utamanya ikutan masuk akademi ini. こいつまだ寝てやがれもらったお Nomor 5 Renai Plops tayang tiap hari Rabu.
Asahi Kashiwagi yang pada suatu hari setelah diramal sama sebuah AI di acara TV, nih cowok ketemu 4 orang cewek plus 1 trap pas perjalanannya mau ke sekolah. Kocaknya ya, semua pertemuan pertama itu dihiasin sama hal-hal cabul. Ada yang kagak sengaja kegrepe lah, kutangnya ke bawah, cangcutnya ke bawah, ampe ada lagi yang dikentu anjing. Nah, beruntungnya si Kashiwagi ini ternyata satu kelas sama para cewek sama trap itu. Mulai dari sini mah petualangan si Kashiwagi buat ngeharem pun dimulai. そこの人助け助けて何も見てない、何もない、何も聞こえない。 Nomor 6, Tensei Shitara Ken Deshita, tayang tiap hari Rabu. 魔石吸収。 Sesuai sama judulnya anime, nyeritain tentang seorang cowok yang mati terus direinkarnasi lagi ke dunia lain. Tapi beda dari kebanyakan anime isekai lain. Justru nih cowok tuh wujudnya yang baru bukan manusia, melainkan pedang. Pusaka legendaris yang punya kesadaran dan overpowered banget. Bahkan tanpa ada yang megang, nih pedang bisa gerak sendiri akibat skill telekinesis kepunyaannya. Nah, setelah ngumpulin berbagai skill dengan cara ngebunuhin monster yang ada di itu isekai, takdir ngepertemuin nih pedang sama seorang cewek dari ras kucing hitam yang ngederita akibat jadi budak. Untungnya tuh pedang ngebebasin cewek tersebut dari perbudakan itu. Nah, mulai dari sini, cewek yang asalnya dari ras kucing hitam ini jadi pemilik pedang tersebut. Nomor 7, Akiba Maid Senso, tayang tiap hari Jumat. Berlatar waktu tahun 1999, si tokoh utama yang bernama Wahira Nagomi akhirnya ngecapai cita-citanya buat jadi seorang maid di Akihabara. Tapi setelah ngiranya doi bakal ngejalanin kehidupan biasa sebagai maid, lucu-lucuan ngelayanin pelanggan kafe biasa, doi malah terjerumus ke keadaan di mana perang besar antara kafe maid berlangsung. Ya, perang di mana saja mama pistol dipakai, dan semua maid di Akihabara gak ragu buat saling bunuh satu sama lain. これは Nomor 8, Fufu Ijo Koibito Mimman, tayang tiap hari Minggu. 後で怒るなよ。 Di Jepang, pada suatu ketika ada sebuah kurikulum baru yang wajib dilakuin semua murid kelas 3 SMA, yaitu latihan ngebangun rumah tangga yang baik dan benar. Jadi secara acak, cowok sama cewek bakal dipilih sebagai pasangan yang bakal tinggal di satu kosan bareng. Seandainya si pasangan pengen lulus sekolah, mereka kudu dapat nilai A dengan cara jadi pasangan yang harmonis. Sayangnya si tokoh utama sama cewek yang jadi pasangannya sekarang kagak saling suka. Justru udah ada orang lain yang mereka suka masing-masing. Tapi ya mau gak mau, mereka kudu ngejalanin keseharian bareng buat naikin nilai mereka. じゃあ起きない。どうして？しょうがないな。もうえいえいえい。何がチューしてよ。 Nomor 9, Kage no Jitsuro Yukusani Naritokute, tayang tiap hari Rabu. 普通に殴った方が強い。 Kageno, seorang cowok yang keobsesi banget sama yang namanya kekuatan. Tapi doi sadar sebagai manusia biasa, dirinya punya batasan yang kagak bisa dilampauin. Contohnya kayak ngehentiin rudal nuklir. Tapi semua batasan itu lenyap ketika si Kageno mati ketabrak truk, terus masuk isekai. Doi jadi villain terkuat yang ngendaliin seluruh dunia bawah tanpa diketahuin orang-orang. Cita-citanya jadi penguasa bayangan pun terwujud. 俺はこれでも武神流の怪伝なんだよ。なんてね。2分持たなかったね。
Nah, sebelum masuk nomor 10, di sini gue bakal ngasih tahu beberapa anime fall 2022 lain sebagai honorable mention. So, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Spy Family Part 2, tayang tiap hari Sabtu. Ngambil cerita ketika pasukan revolusi yang dipimpin sama mahasiswa xenophobic berlangsung. Di sini si Anya ketemu anjing yang kemudian doi adopsi. Uniknya, anjing tersebut punya tingkat pengetahuan yang tinggi, ama punya kekuatan nerawang masa depan. 悪く思うなよ。 Selanjutnya ada Mob Psycho 100 Season 3, tayang tiap hari Kamis. Season ketiganya ini nyeritain fase kepopuleran si mob di sisi kota. 妖怪大王に勝てると思うなよ。なんという力だ。 Berikutnya ada Golden Kamuy Season 4, tayang tiap hari Senin. Petualangan kocak si Sugimoto bareng kelompoknya dimulai lagi setelah kejadian yang mereka lakuin di Rusia. Nah, sekarang mereka udah balik ke Jepang. 当然接近戦への備えはある。誰だよてめえ。 Dan satu lagi ada Boku no Hero Academia Season 6, tayang tiap hari Sabtu. Pro Hero termasuk murid-murid dari Akademi UE pada ikut buat ngebentuk aliansi demi ngelakuin penyergapan ke markas pasukan pembebasan. Perkiraan gua sih klimaksnya nanti sampai mau time skip si Deku keluar dari UE. Nomor 10 Shinobi no Itoki, tayang tiap hari Selasa. でもよかった。とにかく人がいて。 Cerita berfokus ke kisah kehidupan seorang cowok bernama Sakuraba Itoki. Awalnya Ado ini kelihatan kayak cowok biasa yang rajin banget belajar. Seiring berjalannya cerita, ada satu kejadian di mana nih cowok hampir aja mati di tangan cewek yang padahal jadi pacar pertamanya. Dari kejadian gila ini keungkap, ternyata si Itoki itu lahir di keluarga shinobi atau ninja. Nah, pacarnya itu ternyata shinobi dari klan lain yang jadi musuh klan si Itoki. Dari sini si Itoki kudu ngemban tugas sebagai ketua klan shinobi selanjutnya. 見つけた。桜庭一時光絶。クソ誰が Nah, seandainya lo nemu anime fall 2022 lain yang seru juga selain anime-anime yang gue sebutin tadi, lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Terus jangan lupa subscribe. Sekian dari gue, sorry kalau udah salah-salah kata. Bye!